Shalom, selamat sahabat saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan suatu peran yang sangat mulia. Namun akan menjadi semakin langka terlihat di dalam keluarga zaman ini. Yaitu memiliki peran seorang Bapa yang baik. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di tengah masyarakat yang menghadapi krisis figur ayah. Fenomena fatherless di Indonesia menjadi sangat banyak ditemukan. Berdasarkan data UNICEF tahun 2021, ditemukan bahwa sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah. Dan menurut BPS, hanya sekitar 37% saja anak usia 0-5 tahun yang dirawat secara langsung oleh ayah dan ibunya. Hal ini berhubungan dengan suasana atau situasi pekerjaan atau terhalangnya oleh karena ada keadaan perceraian, kematian, dan kadang-kadang budaya patriarki yang sangat kental di Indonesia menempatkan pengasuhan itu hanya berada pada sisi ibu saja. Padahal kehadiran yang sangat penting bagi seorang ayah secara emosional dan spiritual, dan jangan lupa secara fisik sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan seorang anak. Efesus 6 ayat 24 menekankan bahwa peran ayah tidak hanya berhenti pada kondisi otoritas saja. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting. Efesus 6 ayat 2-4 mengatakan. Kenapa? Supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Kebanyakan orang tua menekankan anak hanya sampai pada titik ayat ini. Tetapi mereka lupa lanjutan ayatnya. Di mana dikatakan bahwa, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayah bukan seorang pemimpin yang hanya menekan saja. Yang hanya menunjukkan otoritasnya bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu. Yang membuat rasa takut kepada seorang anak. Tetapi mereka menjadi sosok pembimbing yang mengarahkan hati anak-anak kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu rangkaian ayat yang memberikan suatu sebab dan akibat. Apabila ayah dan anak ingin terjalin suatu hubungan yang baik, harus ada sikap hormat, tetapi harus ada juga bagian dari seorang ayah untuk menjadi bagian yang hadir di dalam kehidupan mereka. Yohanes 15 ayat 9 kemudian mengatakan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kita melihat bahwa kasih Bapa surgawi itu adalah sumber dari segala kasih. Dan seorang bapa di dunia ini dipanggil untuk memantulkan kasih ilahi itu dalam relasinya dengan semua anggota keluarga. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, di mana mereka mencari kita? Apakah mereka dapat menemukan kita? Saya teringat dengan suatu kutipan di dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Adalah suatu potongan kalimat yang mungkin sederhana tetapi ini sangat bermakna. Ketika umat-umat Allah ingin mencari Bapanya, mereka tahu bahwa Allah berada di tempat yang maha kudus, yaitu ada di surga. Menjadi pertanyaan menarik adalah bagi kita anak-anak manusia yang merindukan kehadiran Bapanya, di mana mereka menemukan para bapa? Di kampung saya itu ada banyak lapo tua. Banyak anak-anak menemukan bapaknya di lapo tua atau menemukan bapaknya sedang terkapar ada di mabuk, terjatuh di samping trotoar atau bahkan di parit. Atau mungkin menemukan bapaknya sedang berkelahi dengan orang lain. Atau mereka menemukan bapaknya entah berada di mana. Atau mereka sama sekali tidak tahu di mana bapaknya. Ingat, mereka harus dapat menemukan kita. Dan seberapa sering kita bisa dihubungi, seberapa sering
kita sebagai seorang bapa dapat ditemukan oleh mereka melalui suatu panggilan. Saya menemukan ada fakta yang menarik dalam suatu survei di tahun 2025 yang dilakukan oleh Talker Researcher pada 2.000 orang Amerika. Ditemukan bahwa ada data bahwa ada 17% yang percaya bahwa ayah adalah seorang penasihat yang terbaik. Yang mereka percaya bahwa ayah adalah orang yang pertama ketika mereka ingin mencari bantuan. Dan ada 29% yang menyatakan bahwa dalam 1 minggu terakhir, pada saat survei ini dilakukan, mereka sudah menghubungi ayahnya. Bayangkan hanya 29% saja. Ya. Dan ada beberapa data yang menunjukkan bahwa ayah memegang peranan penting dalam berbagai sisi kehidupan seorang anak. Yaitu 40% mengatakan bahwa bapaknya itu, ayahnya itu berperan penting bagaimana dia menjaga fisiknya untuk tetap sehat. Begitu juga dengan kesehatan mentalnya, 30%. Sepertiga orang mengatakan bahwa bapaknya sangat berperan penting dalam kesehatan mentalnya. Begitu juga dengan membentuk value dirinya, ya, nilai dirinya. Dan kemudian apalagi penampilannya, bahwa dia mengatakan hampir seperempat bapaknya itu berpengaruh terhadap penampilan yang dilakukan sekarang. Dan beberapa keahlian hidupnya secara praktis seperti menyetir, hampir 50% itu peran dari bapaknya. Kemudian untuk memperbaiki rumah, peralatan rumah itu 43%. Kemudian cara berkomunikasi, apakah dia kasar, halus dan sebagainya, itu dipengaruhi oleh ayahnya 39%. Kemudian ada 47% mengatakan bagaimana hubungan interpersonal untuk menyelesaikan masalah itu juga dipengaruhi ayahnya. Dan ada 26% bahkan mengatakan bahwa deodoran pertama mereka dibeli oleh ayahnya. Dan dari survei ini dikatakan bahwa ada 4 alasan terbanyak kenapa para anak menelpon para bapaknya. Yang pertama yaitu untuk meminta saran atau untuk melepaskan stres yang mereka hadapi dalam kehidupannya. Yang kedua, kebutuhan untuk mencari mentoring, ya, mentoring dan dukungan hidup, ya. Dan yang ketiga, panggilan untuk saving moments. Ya, ini yang paling bermakna bahwa ketika mereka tidak tahu lagi mau kemana, bapaknya adalah orang yang pertama mereka pikirkan. Dan yang keempat adalah kebutuhan akan koneksi emosional. Tapi sayangnya bahwa penelitian seperti ini tidak terlalu banyak dilakukan di beberapa tempat dan bahkan di Indonesia. Sehingga kita belum tahu persis bagaimana para ayah memberikan perannya kepada para anak. Tetapi dari survei kecil ini kita dapat menemukan bahwa ada begitu banyak anak-anak, ya, apakah dia sudah dewasa ataupun dia remaja, merindukan kehadiran ayahnya untuk membentuk kehidupannya. Yang kedua, menjadi sumber kebaikan. Dalam Matius 7 ayat 9-11 Tuhan Yesus bertanya, adakah seorang daripadamu yang akan memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Bapak Ibu sekalian, para ayah dimintakan untuk menjadi sumber kebaikan. Yesus ingin menggunakan ilustrasi yang sederhana ini. Seorang ayah duniawi pun secara naluriah akan memberikan sesuatu yang baik kepada anaknya. Walaupun dalam berbagai peristiwa sebagian kecil mungkin para ayah tidak melakukan hal tersebut. Tetapi manusia yang merupakan gambaran rupa Allah secara naluriahnya akan memberikan yang terbaik kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwa cinta seorang bapa adalah refleksi kasih yang nyata dan terarah pada pemeliharaan hidup. Sebagaimana dia menjadi orang yang bertanggung jawab untuk memelihara hidupnya. Kemudian Bapa duniawi kita adalah refleksi dari Allah Bapa yang di surga. Bapa yang di surga adalah Allah yang sempurna dan penuh kasih. Ayat ini mengajarkan bahwa kebaikan sejati bersumber dari relasi bapa dan anak.
Kebaikan bukan soal materi saja, tetapi mencakup bagaimana pemeliharaan, respon terhadap kebutuhan, ketulusan tanpa pamrih, kemampuan memberi tanpa mengharap balasan, dan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya yang meminta dengan iman. Hubungan antara Allah dan manusia dapat digambarkan hubungan antara bapa dan anak. Sebagaimana manusia yang berusaha untuk mencari pertolongan kepada Tuhan, sebegitunya lah manusia, anak-anak manusia mencari pertolongan dari bapa duniawinya. Sehingga refleksi antara gambaran Allah terhadap bapanya itu sangat nyata sekali. Ayah yang menjaga pola makan seimbang, berolahraga rutin, dan memiliki gaya hidup sehat lainnya akan menjadi panutan bagi anak-anaknya. Anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka. Sehingga ayah yang sehat dapat membantu anak membangun kebiasaan sehat secara dini. Seberapa sering Anda ikut campur dalam memberi contoh di dapur, menyediakan makanan dan minuman sehat? Seberapa sering kita menunjukkan perilaku hidup sehat kita dengan menghindari bahan adiktif seperti rokok, makanan yang mengandung gula dan garam yang tinggi? Atau kapan kita terakhir kali mengajak anak-anak kita untuk berolahraga bersama, menikmati udara segar, dan bermain di taman, bersepeda, atau hal-hal yang baik lainnya? Ini menjadi tantangan bagi kita. Hal yang ketiga, Bapa itu penuh dengan energi positif. Mazmur 138 berkata bahwa Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Luar biasa ketika kita memiliki Bapa seperti ini. Ketika ini adalah cerminan dari kasih Tuhan terhadap seorang bapa yang baik. Dia menghadirkan energi positif di dalam kehidupan anak-anaknya. Begitu indah sekali ketika bapa kita memiliki energi positif dan sifat-sifat seperti itu, karakter seperti itu. Kenapa? Karena ini menggambarkan akan menciptakan lingkungan aman secara emosional. Seperti Tuhan yang penyayang dan pengasih, ayah yang memiliki karakter seperti itu akan menghadirkan ketenangan, bukan ketakutan. Yang kedua, menjadi sumber kesabaran dalam menghadapi kegagalan dan kenakalan anak. Tanda kutip kenakalan, ketidaksempurnaan seorang anak. Kesabaran seorang ayah akan menyalurkan rasa tidak dihakimi dan akan membentuk kepercayaan diri seorang anak. Konsistensi dan kesetiaan dalam kehadiran akan menjadikan kasih setia yang berlimpah, mencerminkan ayah yang selalu hadir dalam suka maupun duka. Dan yang terakhir, menyuarakan kata-kata yang menguatkan, bukan melemahkan. Ini adalah energi positif yang dibutuhkan seorang anak dari seorang ayah. Yang tampak dari ucapan-ucapannya bukan menjatuhkan, tetapi membangun kepercayaan diri seorang anak. Seorang ayah yang baik bukan hanya menjadi pemimpin, tapi sumber energi positif yang menyalurkan kasih Allah melalui sabar, perhatian, dan kesetiaannya. Yang terakhir adalah Bapa sebagai perekat. Bapa menjadi perekat dan yang menjaga integritas persatuan dari keluarga. Kolose 3:14 mengatakan bahwa di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu sekalian, seorang Bapa yang mengenakan kasih, yang berdiri di depan, yang berdiri sebagai pemimpin, yang berdiri sebagai seorang yang mempersatukan, akan membentuk ikatan batin antara setiap anggota keluarga. Antara ayah dan ibu, antara ayah dan juga seluruh anak-anaknya yang membangun ikatan batin kepada setiap orang. Dia tidak hanya hadir secara fisik saja, tetapi hadir secara emosional dan spiritual melalui tindakan yang penuh kasih dengan menyapa di pagi hari. Siapa yang anak-anak yang tidak senang kalau disapa setiap pagi? Menenangkan ketika ada bermasalah antara anak yang satu dengan yang lain, bapaknya hadir di saat konflik itu terjadi. Kemudian dia sering memberikan pelukan tanpa balasan, tanpa ada alasan. Ayahnya memberikan suatu pelukan, itu menjadi jembatan yang menghubungkan hati orang yang berbeda-beda menjadi suatu keluarga yang utuh. Kasih seorang bapa juga tercermin dalam komitmennya untuk tidak lari dari tanggung jawab, dalam kesabarannya menghadapi pertumbuhan dan kesalahan anak-anak, dan dalam ketulusannya untuk mencintai pasangannya di hadapan anak-anaknya. Ketika ayah dan ibu
berbaik-baikan, ketika ayah sanggup mengasihi istrinya, ini akan menjadi contoh dan teladan bagi anaknya di masa depan. Dari sanalah anak-anak akan belajar bahwa keluarga bukan hanya house, tetapi home, menjadi tempat pulang yang memberikan kedamaian, di mana mereka merindukan rumah mereka, karena di sana ada bapaknya. Di sana ada bapaknya yang menjadi pemersatu nilai-nilai dirinya. Dan ketika kasih menjadi dasar dalam mengambil keputusan, maka keluarga tidak hanya bertahan, tetapi bertumbuh, berkembang, dan semakin kuat. Saudaraku, Allah mempercayakan kepada para bapa tugas yang tidak ringan. Ini tentunya menjadi refleksi dari Bapa Surgawi di tengah keluarga. Tugas ini bukan hanya tentang memberikan makan dan tempat tinggal, tetapi menghidupkan kasih Allah di dalam rumah tangga. Dalam dunia yang haus akan figur ayah yang penuh kasih dan tanggung jawab, mari kita para bapa dan calon bapa menjadi terang dan contoh, bukan hanya di dalam rumah kita, tetapi juga di dalam gereja untuk memberikan contoh bagi anak-anak yang lain. Untuk memberikan rasa damai dan kasih kepada anak-anak anggota jemaat maupun di mana saja kita berada. Ketika seorang bapa memberi roti dan bukan batu, dia memberikan waktu dan bukan pengabaian. Dia memberikan pelukan dan bukan kemarahan bagi anak-anak yang ada di depannya. Maka ia sedang menunjukkan siapa Bapa Surgawi yang sejati. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi bapa yang hadir, mengasihi, membimbing, dan merekatkan keluarga dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati.